Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari ini. Semoga menjadi pagi yang berkah, pagi yang membawa manfaat, pagi yang membawa semangat sehingga kita dapat berprogres menjadi insan yang lebih baik. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Untuk itu mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Dono. Oh, lagi-lagi Dono. Kenapa Dono itu? Ada yang tahu mungkin sakit atau gimana? Mungkin sakit. Oh, mungkin sakit. Sudah 3 hari tidak datang. Oh, 3 hari. Wah. Sakit 3 hari ya. Kalau begitu kita doakan semoga Dono lekas sembuh. Untuk itu sebelumnya kita ke Pak Guru absen dulu ya. Afif, hadir ya. Dono, oh ya Dono tadi sakit ya. Dono sakit, terus Kasino hadir, ya, hadir. Indro hadir. Parti hadir. Oh hadir. Siapa nih ya? Sukimin hadir. Marjan hadir ya. Sukiman hadir. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan membahas materi tentang pernikahan. Pernikahan adalah apa? Ayo, kira-kira apa pernikahan itu? Untuk sebelumnya saya ingin mengajak kalian ice breaking. Ayo coba berdiri semua. Biar fresh nih. Jadi berdiri. Nah, berdiri sudah ya. Nanti kalau Pak Guru bilang selamat pagi, kalian semua mengatakan pagi sambil meragakan sesuatu ya. Ini contohnya seperti ini. Pagi, gitu. Selamat pagi. Nah, jadi bolak-balik gitu ya. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Silakan dulu kembali. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi pernikahan atau nikah
dari bahasa Arab nikah. Nah, itu nikah. Nah, arti nikah itu mensatukan atau menghalalkan, mensatukan selain jenis laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga ia menikah, sehingga ia sah bisa berhubungan hingga mencapai rumah tangga. Nah, terus apa bedanya dengan perkawinan? Siapa yang tahu? Apa bedanya nih pernikahan dan perkawinan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Ya, coba apa? ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah Perkawinan. perkawinan. Tapi di sini bisa didefinisikan atau dijelaskan atau apa ya, mempunyai makna tersendiri. Perkawinan itu kalau dalam bahasa KBBI, bahasa Indonesia kita, perkawinan itu adalah dua sejenis yang melangsungkan kegiatan bercocok tanam. Maksudnya apa ya? Perbuatan berhubungan intim gitu. Bercocok tanam itu maksudnya dalam bahasa melesetkan adalah berhubungan intim. Baik itu hewan maupun manusia itu perkawinan. Sedangkan pernikahan adalah yang dijelaskan tadi di awal adalah melangsungkan hubungan atau menyatukan hubungan jenis yang lain dengan jenis yang lain, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, Pak Guru ingin tanya, siapa yang di sini sudah pernah lihat acara pernikahan? Ayo. Ya. Oh ya, coba sebutkan apa saja pernikahan di sana itu yang kamu dapati. Ngapain saja? Akad. Akad. Terus Ijab kabul. nah, kubur. Ijab kabul. Terus Khitbah. khitbah. Khitbah itu melamar ya. Lamar. Tapi jangan Pak Guru terus dulu. Mas kawin. Mas kawin. Ya nanti dulu. Jadi gini, di acara pernikahan itu ada namanya akad, terus ijab kabul, terus resepsi dan lain sebagainya. Di situ ada namanya wali, ya enggak? Coba wali itu ada apa saja? Wali itu ada wali masa, wali abol, wali bir, ya itu dan sebagainya. Nah, pernikahan itu menikah hukumnya adalah mubah. Jika seseorang satu sama lain itu mampu, dalam artian mampu secara fisik ataupun mampu secara
ekonomi, itu hukumnya mubah. Tapi ada juga syariat Islam di pernikahan itu dapat menjadi wajib ataupun makruh ataupun haram. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat bagaimana Allah itu mengatur hamba-hambanya dalam syariat Islam. Contohnya kalau nikah haram itu gimana, Mas Habib? Nikah beda agama. Oh ya, nikah beda agama itu nikah haram. Atau contohnya nikah dengan tujuan mengambil kekuasaan untuk harta, atau tujuannya hanya menganiaya istri atau memperbudak istri, itu adalah pernikahan yang haram. Dan pernikahan yang wajib gimana? Pernikahan yang wajib itu adalah pernikahan di mana seseorang tidak dapat menahan nafsunya atau perbuatannya maksiat. Bermain perempuan itu wajib. Ini ada. Dan nikah yang sunnah gimana? Nikah yang sunnah. Nikah yang sunnah itu sama-sama mampu dan sama-sama siap ingin menjalankan ibadah pernikahan. Seperti itu. Jadi pernikahan itu ada namanya akad nikah. Akad nikah. Akad nikah itu kalau di Indonesia bisa dilangsungkan secara resepsi ataupun langsung secara akad nikah di kapanpun. Ini dalam artian kita mengadakan penghulu nikah atau akad di situ. Nah, ijab kabul, gimana ijab kabul itu? Coba saya ingin mempraktekkan. Coba salah satu teman-teman sini coba ijab kabul itu gimana? Di sini. Ya. Nah, ijab kabul, tahu nggak ijab kabul? Penyerahan pengantin laki-laki atau perempuan. Nah, kalau akad, saya terima nikahnya. Penerimaan. Ijab kabul dulu coba. Kalimat ijab kabul gimana? Saya Coba sambil berdiri. Saya terima nikahnya gimana? Kalau bahasa Arab bisa nggak? Bahasa Arab? Oh, bisa. Bahasa Indonesia. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya si A dan binti apa binti? bin B dan si C binti D. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oke, silakan kembali. Jadi kalimat ijab kabul itu harus diucapkan dengan jelas dan harus tegas agar suasana atau orang yang mendengarnya dapat terdengar dengan jelas. Nah, kalimat bahasa Arab juga bisa seperti qabiltu, ka'al, taswija, bima yakfur, halan. Itu udah sah jadi suami istri. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Nah, undang-undang juga
ada Indonesia undang-undang perkawinan itu ada pada nomor 1 tahun 1974. Ialah ikatan lahir yang membentuk keluarga lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, seperti itu. Undang-undang Indonesia juga sudah membentuk ajaran atau hukum. Ada yang bertanyakan? Nah, kalau begitu dijawab dengan singkat ya pertanyaan Pak Guru. Ini ada soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dan dengan memberikan tanda silang pada jawaban yang benar. Tapi Pak Guru ini jawab baca soalnya, kalian jawab ya. 1. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Ya, betul. Nomor 1 adalah C. Nomor 2, hukum meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya adalah haram. Nomor 3, menurut jumhur ulama, bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat dipinang adalah wajah dan telapak tangan. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, dasar hukum perkawinan di Indonesia. Nah, ini barusan dibahas ini. Nomor 1 tahun 1974. Nomor 1 tahun 1974. Nah, dasar pernikahan itu ada di surat An-Nisa ayat 3 juga ya. Nah, di situ Al-Quran sudah menjelaskan juga tentang hukum atau dasar hukum pernikahan. Nah, selanjutnya ucapan penyerahan oleh pihak wali perempuan kepada mempelai laki-laki disebut ijab. 6. Seorang wali yang membentuk yang berhak menikahkan antara perempuan atau tanpa minta izin kepadanya disebut wali mujibir. Nah, itu cukup ya. Cukup. Di sini Pak Guru akan sedikit memberikan pengertian kepada kalian. Di ayat Al-Quran surat An-Nisa ditulis nggak nih? Oh, tidak ya. Jadi Pak Guru baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum min nisa matna wa thulatha 2, 3, warba 4. Jadi nikahilah perempuan yatim yang buat kalian, yang serasi buat kalian 2, 3 atau 4 seperti itu. Itu dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah perkawinan adalah sesuatu hukum yang mubah kalau keduanya saling mampu dalam baik itu secara fisik maupun secara ekonomi. Dan pernikahan yang menjadi wajib adalah pernikahan yang dimana bila mana
seseorang itu melakukan perbuatan maksiat menjadi wajib apa ya istilahnya bermain perempuan, berzina, sehingga apa perbuatan maksiat terus dilakukan, maka seorang itu menjadi wajib menikah. Nah, pernikahan yang menjadikan kesunahan adalah pernikahan yang tidak mana saling mampu dan saling ingin beribadah kepada Allah. Pernikahan yang haram adalah pernikahan yang beda agama atau tujuannya hanya mencari hartanya si istri ataupun suami, ataupun hanya tujuannya menyiksa istri begitu. Mungkin sampai sini saja pelajaran hari ini. Ada kurangnya mohon dimaafkan karena mungkin sudah lelah ya. Kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di besok hari apa? Pertemuan kita hari apa? Hari Selasa ya? Ya. Jadi nanti bisa ditanyakan di hari Selasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.